Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai standar auditing untuk lembaga keuangan syariah pada mata kuliah Sistem Pengawasan dan Audit LKS dengan Bapak dosen pengampu Pak Nurholis. Dengan beranggotakan kami dari kelompok 6, yang pertama ada Andi Dwi Saputra dengan NIM 204-23140, yang kedua ada Ajeng Hayina Magfiroh, NIM 204-23142, yang ketiga ada saya sendiri Hilma Mumtazah, NIM 204-23143, yang keempat ada Putri Zezindi, NIM 204-23144, dan yang terakhir ada Wikan Mardi Makarim, NIM 204-23146. Nah, latar belakang pada rumusan masalah yang akan kami jelaskan yakni ada audit terhadap perusahaan dan instansi pemerintah cukup penting karena berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional perusahaan. Auditing adalah suatu proses pekerjaan audit yang dilakukan auditor secara sistematis, terencana, dan dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan tahapan-tahapan dan prosedur-prosedur tertentu untuk mengumpulkan dan menilai bukti-bukti pendukung dan bukti-bukti penguat sehubungan dengan pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan mengenai kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa yang bersifat ekonomi. Oleh karena itu, dalam auditing harus dilakukan dalam revisi menguji saldo yang tercantum dalam laporan keuangan yang disajikan oleh entitas untuk memastikan keakuratan laporan keuangan. Karena paling mudah bagi entitas untuk memasukkan angka dalam laporan keuangan, sehingga Anda dapat melihat seberapa baik kinerja entitas tersebut, yang membuat nilai jual entitas sangat tinggi, dan merupakan tugas auditor untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan benar. Lalu rumusan masalah yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada definisi mengenai standar auditing, yang kedua ada standar auditing dari AAYOIV, lalu yang ketiga ada aplikasi standar auditing dalam praktek lembaga keuangan syariah. Lalu yang terakhir ada regulasi yang terkait dengan standar auditing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ajeng Hayina Magfirah. Yang pertama mengenai definisi standar auditing. Pengertian standar sendiri yaitu berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur. Audit adalah pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti informasi untuk menyatakan pendapat kewajaran terhadap laporan keuangan. Standar audit adalah seperangkat pedoman yang digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi kualitas dan kecukupan audit yang dilakukan dalam menghasilkan pendapat atas laporan keuangan. Tujuan dari standar audit adalah untuk memastikan bahwa audit yang dilakukan oleh para auditor dilakukan secara profesional, etis, dan efektif. Menurut Mulyadi, standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar audit yang berlaku di Indonesia meliputi standar profesional akuntan publik, standar audit, standar review atas informasi keuangan, standar jasa eksternal, dan standar etika profesi akuntan publik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Zezindi. Standar auditing dari AOIV, Accountant and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, merupakan lembaga yang bersifat non-profit yang berdiri pada tahun 1991, serta berpusat di Bahrain. AAOIV didirikan untuk menciptakan satu standar yang berlaku secara global bagi seluruh industri keuangan berbasis syariah yang ada di seluruh dunia. Termasuk dalam hal ini adalah standar syariahnya. Lembaga AAOIV didirikan dengan tujuan agar standar yang ada di berbagai industri keuangan syariah tersebut dapat difasilitasi serta menjadi standar praktik yang terbaik dari bank syariah dan juga lembaga keuangan syariah lainnya. Adapun standar yang ada dan dikeluarkan oleh AAOIV adalah standar syariah, standar akuntansi, standar audit, serta juga standar akan tata kelola dan juga etika. Berbagai standar tersebut dikeluarkan dengan tujuan agar tujuan dari berdirinya AAOIV dapat tercapai.
Selanjutnya ada 4 standar auditing dari AAWV. Pertama, tujuan dan prinsip-prinsip audit. Standar ini berkaitan dengan audit laporan keuangan dengan tujuan memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapatnya tentang apakah atau tidak. Kedua, standar laporan auditor. Dalam standar ini akan menetapkan dan memberikan bimbingan pada bentuk dan isi laporan auditor yang dikeluarkan sebagai hasil dari audit yang dilakukan oleh auditor independen dari keuangan lembaga yang melakukan aktivitas operasional bisnis sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah. Yang ketiga, keterlibatan dan keterkaitan audit. Dalam standar ini terdapat beberapa poin utama menurut Auditing Standard for Islamic Financial Institution (ACV), yaitu menyetujui persyaratan keterlibatan dengan lembaga keuangan syariah. Respon auditor untuk permintaan oleh klien untuk mengubah persyaratan dari satu keterlibatan yang menyediakan jaminan tingkat yang lebih rendah. Auditor dan klien harus setuju pada hal keterlibatan dan istilah setuju akan perlu disimpan di surat perikatan audit dan lainnya sesuai bentuk kontrak. Hal ini dimaksudkan untuk membantu auditor dalam penyusunan surat keterlibatan yang berkaitan dengan audit laporan keuangan lembaga keuangan Islam. Yang keempat, pengujian untuk sesuai dengan aturan syariah dan prinsip-prinsip oleh auditor eksternal. Standar ini dimaksudkan untuk menetapkan standar dan memberikan bimbingan pada subjek pengujian untuk memenuhi aturan syariah dan prinsip-prinsip oleh auditor eksternal sehubung dengan audit laporan keuangan dari lembaga keuangan yang melakukan bisnis sesuai dengan aturan syariah Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Andi Wisaputra. Oke, terima kasih. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai aplikasi standar auditing dalam praktek lembaga keuangan syariah. Yang dimaksud di sini adalah pengaplikasiannya ya dari standar auditingnya, dan berikut penjelasannya. Audit syariah adalah sebuah proses pemeriksaan sistematis atas kepatuhan seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah yang meliputi laporan keuangan, produk penggunaan, IT, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis LKS, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur, serta aktivitas lainnya yang memerlukan ketaatan terhadap prinsip syariah. Nah, tujuan utama auditing lembaga keuangan syariah adalah untuk memberikan opini atas laporan keuangan yang disiapkan manajemen perusahaan dalam semua aspek material yang telah sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, AAUIV, dan standar akuntansi nasional negara yang bersangkutan. Nah, dengan kata lain, audit dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya terbatas pada peraturan umum audit finansial, tetapi juga juga dalam pandangan syariah gitu. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Wikan Mardi Makarim. Kemudian yang berikutnya yaitu regulasi yang terkait dengan standar auditing. Yang pertama, peraturan nomor 1 atau AIP DPN 2021 tentang standar audit intern pemerintah Indonesia. Menetapkan bahwa standar audit intern pemerintah Indonesia yang selanjutnya disebut standar adalah standar sebagaimana dimaksud dalam kerangka praktik profesional pengawasan intern pemerintah atau KP3IP. Standar wajib diterapkan oleh pimpinan APIP dan auditor dalam seluruh kegiatan pengawasan intern, termasuk di dalamnya kegiatan audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 bertujuan untuk memberikan panduan untuk pemenuhan unsur-unsur yang diwajibkan dalam KP3IP. Yang kedua, memberikan ukuran mutu minimal dalam melaksanakan dan meningkatkan berbagai bentuk layanan pengawasan intern yang bernilai tambah. Yang ketiga, menetapkan dasar untuk mengevaluasi kinerja pengawasan intern. Dan yang terakhir, mendorong peningkatan proses dan operasional organisasi. Yang kedua, POJK nomor 13 tahun 2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Yang pertama, bahwa pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan perlu menyusun dan menyajikan informasi keuangan yang berkualitas
Yang kedua, bahwa tersedianya informasi keuangan yang berkualitas merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik yang memerlukan peran dari komite audit dalam mengawasi efektivitas penyelenggaraan fungsi audit eksternal oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik. Yang ketiga, bahwa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagai penunjang kegiatan jasa keuangan memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disusun dan disajikan oleh pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Yang terakhir, POJK nomor 1 tahun 2019 tentang penerapan fungsi audit intern pada bank umum. Yang pertama, bahwa praktik audit intern bank mencakup penerapan standar profesional audit intern yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Audit Intern. Yang kedua, bahwa pelaksanaan audit intern yang efektif memberikan jaminan kepada bank terkait kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi bank. Yang ketiga, bahwa penerapan tata kelola yang baik memerlukan fungsi audit intern yang independen serta memiliki kewenangan, sumber daya yang kompeten, dan akses informasi yang memadai agar fungsi audit intern dapat dilaksanakan secara efektif. Baik, sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.